Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Padahal belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung. Bagaimana sikap PDI Perjuangan pasca pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Selamat sore Pak Komar. Selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke Pak Komar terlebih dahulu. Pak Komar, Ganjar Pranowo menyatakan siap maju Capres 2024. Respon PDI Perjuangan seperti apa? Padahal belum ada keputusan dari Ketua Umum Ibu Megawati. Ya, saya persis nonton itu di Berita Satu ya, berapa waktu lalu itu. Saya nonton ulang-ulang, saya kira tidak ada deklarasi Ganjar mendeklarasikan diri untuk maju. Ganjar waktu itu menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapannya. Lalu soal dukungan partai politik. Ganjar menjelaskan dua hal. Pertama, dia sampaikan bahwa yang mendeklarasikan pencalonan itu kan partai politik. Tapi apakah partai politik cukup percaya kepadanya? Kan itu pertama. Lalu yang kedua, Ganjar menyampaikan bahwa dia itu adalah kader partai. Jadi dia menghargai keputusan partai yang nanti berproses. Kemudian bahwa realitas dukungan surveinya ada hasil yang baik. Hal itu biarlah antara realitas politik dan mendiskusikan itu untuk membuat keputusan terbaik. Jadi saya kira tidak ada Ganjar mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai presiden, saya kira tidak. Oke Pak Komar, tapi kan ada... Assalamualaikum. Iya. Pak. Usia 70 tapi masih segar. Ya alhamdulillah kawan-kawan banyak almarhum sudah. Tapi kawan-kawan banyak kan di seluruh Indonesia. Ya, kawan waktu dipanggil ya Pak di pesantren Kesarunian. Oh, dipanggil. Oh, dulu dipanggil. Itu sudah 60 yang meninggal. 60 yang meninggal. Dulu santrinya berapa di sana? Itu cuma 120 ya. Wow. Kita jalan 60%. Tapi sistem Kesarwan itu ya kita kesehatan. Jadi kalau beliau duduk ngajar itu sampai 4 jam. 4 jam? Pakai hal seperti orang Arab itu dengan dia. Iya. Sampai 4 jam. Oh, yang diikat ini? Iya, aman. Anonim. Habib Umar jadi tarim berikat. Iya. Itu kalau 4 jam Kiai ngajar gitu, itu santrinya ngantuk enggak? Banyak juga yang ngantuk. Oh, banyak juga. Apalagi kalau malam Ramadan. Iya. Ini namanya gogodo kalau bahasa Banjar. Gogodo. Pisang goreng. Iya, pisang goreng itu gogodo buat Banjar. Tadi kita ngicipi sebelum kesini soto Banjar. Namanya Pak Ahmad ya namanya. Bang Ahmad. Penuhnya. Dan isinya para pendamping ini kafilah. Semua. Jadi se-Indonesia ke sana. Iya. Pinggir sungai, waduh. Siang-siang panas, makan soto, minumnya teh panas. Tapi memang khas betul itu. Kita pernah coba soto Banjar di Jawa itu beda memang rasanya.
Ada soto Cak Har di sini juga beda, Pak. Beda ya, sudah ke banjar-banjaran gitu ya. Cahari ya. Tapi kalau pisang memang banyak ya di sini ya. Memang Banyak. banyak tempat pisang. Banyak. Memang rata-rata tiap kampung tuh ada kebunnya, kebun pisang ya. Soalnya sajian di hotel pisang, di warung pisang, Di majelis bisa. majelis pisang ya. Tapi tradisinya tidak seperti yang di Makassar ya, Pakai sambal. pakai sambal. Rawa. Sambal rawa. Di sini enggak ya? Kalau di Semarang tuh orang Banjar itu Pak, ada teman saya meninggalnya di Semarang, ada kuburnya itu Haji Husni, Kampung Petek, dan Kampung Gayam, Jalan Petek, Kampung Gayam. Dimakamkannya di sana. Dimakamkannya di sana. Beliau sejak kecil sudah tinggal di Semarang. Tapi istri orang Banjar, cuma dagang Di Semarang. Semarang dari Bujangan sampai meninggal. Itu tokoh NU dulu beliau tuh. Nah, tak boleh. Jadi ini memang tongkat komando ya. Kawinnya ini dari Zabit rotan, kayu rotan. Rotan kan Iya. Dilantung namanya kalau bahasa Banjar. ada ruas. Zabit lebih subur bahannya 250 tahun. Ini kan ya kalau tentara kan bisa pakai tongkat komando. Amin. Komando kan gitu. Kabul, Bang. Ini pertemuan dua anak tentara nih. Ini dulu tahun 65 saya sudah dewasa. 65 itu sudah sanawiyah. Itu ajudan abah itu Haji Ismail, dia 4 bulan hingga Saprah tuh dihukum mati karena mau mati. Ditimbe ke banyu Lalamas, di ban makan ban, diandak di ban itu kesilanya bagi pas. Jadi dia bubur yang mati ini bisa jadi sanda. Datang arwah Haji Ismail, abahnya rada makan abah, banyak minum makan dia. Mbak minum, nah mati emang aku isuk ya. Mbak minum, semuanya enggak. Rupanya hidup aja tuh iblisnya rupanya. Jadi algojonya PKI. Biasanya suka dikasih wawanian. Gaharu biasanya. Gaharu anu, Bang. Oh iya. Kalau bajunya dalam pagar ada baju rupi, kayak baju pos kutang. Terima kasih. Udah kabur sebenarnya. Terima kasih sudah ada soto banyak. Alhamdulillah sama-sama. Kasih Sudah sudah. Bapak sampai ke tempat saya. Kami senang sekali bisa diterima di sini. Saya sehat selalu. Mudah-mudahan ketemu lagi. Amin amin. Dan kabur sudah hajar insyaallah. Insyaallah. Kabur. Terima kasih sekali sudah dikasih soto Banjar. Banjar ini. Enak sekali. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Jadi Saya pamit dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum ya. Beliau lebih banyak cerita soal sejarah, cerita banyak hal yang sifatnya lucu, sehingga memberikan nilai-nilai kesejukan dalam relasi sosial, keagamaan gitu. Dia menguas sejarah yang sangat panjang sekali, dan ternyata bapaknya tentara, jadi ada disiplin yang sangat luar biasa lah dari beliau. Dan kelihatan kalau memang beliau ini berilmu, jadi ngajinya juga di banyak tempat begitu ya. Jadi menjadi santri di banyak tempat, dan tentu saja ya sebagai orang tua, sebagai guru, beliau mengajarkan kebaikan-kebaikan. Adanya sejuk, enak, nyaman begitu.
Dan tidak ada kemudian yang sesuatu yang berbeda itu ditabrak-tabrakan gitu. Sesuatu yang berbeda diperbincangkan terus-menerus. Mestinya dicarikan sesuatu yang sama dari irisan-irisan yang berbeda-beda itu. Jadi bukan bicara yang berbedanya, tapi irisan yang sama yang kemudian dipakai sebagai satu pegangan dalam hubungan sosial. Maka insya Allah itu akan menjadi lebih enak. Waduh, dalam sekali pelajarannya ya. Gitu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024. Padahal belum ada keputusan resmi dari PDI Perjuangan terkait calon presiden yang akan diusung. Bagaimana sikap PDI Perjuangan pasca pernyataan Ganjar Pranowo yang siap maju capres? Untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Selamat sore Pak Komar. Selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana. Oke, saya mau ke Pak Komar terlebih dahulu. Pak Komar, Ganjar Pranowo menyatakan siap maju Capres 2024. Respon PDI Perjuangan seperti apa? Padahal belum ada keputusan dari Ketua Umum Ibu Megawati. Ya, saya persis nonton itu di Berita Satu ya, berapa waktu lalu itu. Saya nonton ulang-ulang, saya kira tidak ada deklarasi Ganjar mendeklarasikan diri untuk maju. Ganjar waktu itu menjawab pertanyaan wartawan tentang kesiapannya. Lalu soal dukungan partai politik. Ganjar menjelaskan dua hal. Pertama, dia sampaikan bahwa yang mendeklarasikan pencalonan itu kan partai politik. Tapi apakah partai politik cukup percaya kepadanya? Kan itu pertama. Lalu yang kedua, Ganjar menyampaikan bahwa dia itu adalah kader partai. Jadi dia menghargai keputusan partai yang nanti berproses. Kemudian bahwa realitas dukungan surveinya ada hasil yang baik. Hal itu biarlah antara realitas politik dan mendiskusikan itu untuk membuat keputusan terbaik. Jadi saya kira tidak ada Ganjar mendeklarasikan diri untuk mencalonkan sebagai presiden, saya kira tidak. Oke Pak Komar, tapi kan ada